Janji dengan Allah yang tertinggi itu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Selanjutnya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh dari penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Ini ayat-ayat Al-Quran ini dijelaskan dan dipaparkan untuk menjadi penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Bagaimana penyakit yang ada di dalam dada itu kita tidak tahu bahwa kita selama ini sudah mengikuti setan. Bagaimana Allah itu maha tinggi, Allah tidak mau hambanya, ciptaannya itu mengikuti yang hawa nafsunya, mengikuti setan, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, menyembah selain Allah, tidak mengikuti perintahnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dan apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain Arab, niscaya mereka mengatakan mereka tidak dijelaskan mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Pada telinga mereka ada sumbatan dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Silahkan buka Al-Quran langsung. Dan ini kita bisa kok membaca ayat-ayat Al-Quran dengan terjemahannya. Ini ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Fussilat, Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan. Ini supaya kita memahami apa yang ada di ayat-ayat Al-Quran, maka bacalah ayat-ayat Al-Quran itu dalam terjemahannya, sehingga kita tahu bagaimana larangan Allah, bagaimana perintah Allah, bagaimana Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, bagaimana kasih sayang Allah itu tergambar dalam penciptaan-penciptaannya, itu ada dijelaskan dalam Al-Quran. Dan bagaimana Allah yang Maha Kuasanya itu bisa menciptakan apa yang ada di depan kita, dan bisa juga Allah menciptakan apa yang tidak terlihat tapi ada di dalam Al-Quran, sehingga bagaimana neraka, bagaimana hari kiamat, bagaimana itu, sehingga menjadi pengingat bahwa kita ini harus selalu hati-hati dalam melakukan sesuatu, takutnya kita mengundang murkanya Allah. Katakanlah bagaimana jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya, siapa yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran? Orang yang mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran itu, dia mengingkari bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Ini yang ragu-ragu tentang pertemuan dengan Tuhan mereka, dengan Allah, maka dipertanyakan. Karena orang yang tidak ragu dengan pertemuan dengan Allah, maka dia akan sangat takut melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri dia sendiri. Allah tidak menzalimi hambanya, akan tetapi hambanya sendiri yang melampaui batas dan menzalimi dirinya sendiri. Perintah Allah, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran
agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat selain Allah, dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab-azab yang pedih karena kekafiran mereka dulu. Jadi untuk kita, tinggalkanlah orang-orang yang memang dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada Al-Quran. Tujuan hamba adalah keridhaan Allah. Bagaimana dunia ini hanya permainan, bagaimana disebutkan bahwa dunia itu hanya permainan dan senda gurau dan kesenangan yang palsu. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Apa yang disajikan Allah adalah nikmat. Allah memberikan nikmat kepada manusia. Langit dan bumi itu adalah, dan apa yang ada di antara keduanya tidaklah sia-sia, merupakan menjadi nikmat sekaligus ujian bagi hambanya, jadi kebaikan atau keburukan. Karena Allah berfirman, apakah kamu menyebutkan bahwa kamu telah beriman padahal kamu belum diuji dengan yaitu kebaikan dan keburukan. Nah, lalu kita hidup di dunia ini, sementara bagaimana tadi disebutkan bahwa kita hidup 1000 tahun di sisi perhitungan kita itu sama dengan 1 hari di perhitungan Allah. Jadi memang itu 1000 tahun 1 hari, apalagi kita hanya hidup paling berapa tahun, 75 apa 80, itu pun kalau panjang umur ya. Kita tidak pernah tahu kan bagaimana azal kita itu kapan. Itu semua rahasianya ada di hanya Allah yang mengetahui. Bagaimana kalau kita meninggal dalam keadaan kita mengingkari ayat-ayat Allah. Disebutkan di ayat sebelumnya, di paparan sebelumnya, bahwa janganlah kita sekali-kali meninggal dalam keadaan kafir. Hendaklah kita meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu apa? Dia percaya dengan adanya Allah, full percaya, dan dia taat kepada Allah, percaya dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah, sehingga dia takut akan siksanya Allah, azabnya Allah, karena memang siksa dan azab Allah itu memang sesuatu yang harus ditakuti, sehingga dia akan selalu taat kepada Allah. Gitu. Nah, peringatan adalah sebagai kasih sayang Allah. Ini semua adalah sebagai kasih sayang Allah dalam Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk dan peringatan itu adalah sebagai kasih sayang Allah, sehingga sebagai hambanya, apabila memang hambanya yang berakal dan berpikir, dia akan membaca ayat-ayat Allah itu, menerjemahkannya, dan mereka paham bahwa Allah dengan segala sifatnya, dengan segala nama-nama yang ada yang melekat di Allah itu, dengan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, akan tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Menghukum. Pilihan hamba adalah jadi termasuk beriman dan bertakwa atau kufur dan kafir. Memurnikan niat hanya beribadah kepada Allah, akhirat yang kekal, di hari kiamat ada hari kiamat, lalu ada yaumul hisab, hari perhitungan. Manusia tidak akan dirugikan sedikit pun. Allah Maha cepat perhitungannya, Allah Maha adil, dan tak ada kejahatan yang akan dibalas dengan kejahatan pula, dan kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasannya. Inilah seorang hamba harus ingat akan tujuannya, untuk apa diciptakan. Untuk diciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, dan bagaimanapun kita beramal, hanya rahmatnya Allah yang dapat menyelamatkan, hanya keridhaan Allah yang dapat menyelamatkan kita nanti di akhirat. Dan tidak ada yang dapat memberi syafaat tanpa izinnya.